Ya, film Soekarno yang menjadi salah satu nominator dalam Indonesian Choice Awards. Di antaranya ada film-film lain seperti Get Married, Laskar Pelangi 2 Edensor, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan juga The Raid 2 Berandal. Dan yang kita akan bahas di sini adalah mengenai Soekarno yang cukup sensasional. Banyak memang di sini opini-opini, ada yang wah suka banget, ada yang oh kenapa begini, begitu, lalalala. Tapi yang jelas Soekarno ini adalah salah satu film top Indonesia yang harus ditonton. Tapi belum DVD-nya belum keluar ya, kita harus nunggu lama ya, Pak Amrit ya. Iya, nah di sini sudah ada Pak Amrit yang merupakan, atau Mas Amrit masih muda kan? Masih muda. Yang merupakan produser dari film Soekarno, dan juga ada Maudy Kusnaidi, Inggit Ganarsi, Inggit Ganarsi, dan juga Lukman Sardi sebagai Bung Hatta. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Hatta. Salah ya? Selamat pagi Mas Lukman. Untuk kali ini Bung Hatta, karena dia banyak sekali peran-peran lainnya. Selamat pagi. Ini kan kita sudah melihat film Soekarno ini begitu semuanya. Tanggapan mungkin dari para pemain dan juga produser di sini seperti apa sih setelah dilepas ke publik? Mungkin dari Mas Amrit. Kalau dari sisi Multivision Plus ya kita sangat senang dan bangga sekali karena film ini sudah diapresiasi oleh penonton, 1 juta penonton, dan di luar negeri juga ada banyak yang ingin membeli rights untuk film ini untuk didistribusi seperti di Jepang, dan kita lagi dicoba di Vietnam, Malaysia, Singapura. Dan versinya juga beda ya Mas Amrit kalau di Jepang ya? Kebetulan kita ada 3 versi sebenarnya. Oh really? Ya, jadi it's kind of interesting. Hanung juga mempunyai visi yang berbeda-beda di gimana dia ingin menunjukkan Soekarno di setiap tempat-tempat yang beda tentunya. Kalau di international version sama Indonesia a little bit different, cuman ya it's still ada yang extended version juga coming out soon. Extended version jadi it's 2 jam 30 menit. So it's a little bit more longer, lebih detail aja ceritanya gitu. Nice. Bagaimana perasaannya nih bagi Pok Mod? Mbak Maudy masuk nominasi loh, apalagi oh ya selamat sebagai peran pembantu terbaik di kemarin di IMA, dan juga tentunya kepada Lukman Sardi yang juga memenangkan penghargaan, kali ini masuk nominasi lagi. Kesan-kesannya Pak Maudy? Ya saya sebagai yang paling jarang main film ya, kalau Mas Lukman kan sering banget ya, terus tergabung dalam Soekarno dan bisa memerankan tokoh Inggit yang seorang yang saya sangat kagumi. Berusaha memberikan yang terbaik untuk film Soekarno, dan setelah ditayangkan juga respon dari orang-orang sejauh ini semua memberikan respon yang sangat baik gitu ya. Jadi juga sangat senang sih dan sangat berharap bahwa film Soekarno ini bisa tetap diterima oleh seluruh kalangan gitu. Karena kalau di followers di Twitter tuh banyak sekali yang anak-anak SMA juga senang banget sama nonton film Soekarno, karena awalnya saya pun sebagai pemain, aduh nanti ini film ini jadinya seperti apa ya, apakah akan berat, apakah bisa dinikmati atau bagaimana, dan ternyata setelah ditonton sangat mengalir, ada lucunya, ada sedihnya, semua perjuangan kita bisa belajar tuh kan nggak hanya selalu dari buku ya, dari film juga seru gitu. Jadi kalau buat saya sih Soekarno sebenarnya sangat mudah untuk dinikmati dan bisa memberikan banyak sekali masukan mengenai bagaimana perjuangan kita gitu. Berarti mampu bersaing dengan 4 nominator yang lain lah ya? Semoga. Mas Lukman? Ya kalau buat aku sendiri sih sebuah film gitu namanya Soekarno. Setelah sekian lama kita puluhan tahun nggak pernah bisa bikin film yang namanya film Soekarno dengan situasi yang ada. Tiba-tiba Hanung dengan Multivisionnya bikin Soekarno, buat aku ini harus diapresiasi dengan baik gitu kan. Dan kalau misalnya aku juga udah ngeliat hasilnya, sesuatu yang sifatnya sangat, semua dibikin sangat manusiawi. Kita nggak melihat sisi Soekarno sebagai seseorang yang, ya dia hero, dia proklamator, tapi bagaimana akan lebih dekat dengan masyarakat kalau dia sebagai manusia biasa. Kalau aku ngelihat Soekarno tuh seperti itu di film Soekarno. Nah itu juga yang menarik sekali karena seperti Mas Lukman tadi bilang, kita memanusiakan Soekarno gitu. Nah itu sehingga menarik pendapat dari ekspektasi orang yang sudah selama ini melihat Soekarno sebagai tokoh yang selalu pokoknya jelas apa yang dia mau, jelas dia kekuatannya tuh jelas begitu. Apa tanggapan Mas Lukman tentang hal ini? Kalau aku ya justru ini bagus sih, maksudnya ya memang kita harus, memang benar Soekarno itu seorang proklamator, bahkan dia yang mendeklarasikan adanya Pancasila dan segala macam. Tapi kan justru yang sisi menariknya banyak orang nggak tahu Soekarno sebagai manusia itu seperti apa sih. Justru itu kan sebenarnya hal yang paling menarik sebenarnya untuk dicari tahu, untuk orang lihat. Jadi itu sih sebenarnya menurut aku. Kalau memerankan Bung Hatta, Mas Lukman, maksudnya kemarin kan sudah memerankan dan memang mendapatkan penghargaan juga. Kalau dari Mas Lukman sendiri melihatnya sudah sesuai nggak dengan ekspektasi dari Mas Lukman sebagai aktor? Enggak sih, sebenarnya
aku tuh selalu nggak pernah puas dengan apa yang aku kerjain. Ya, jadi Nice. karena menurut aku tuh there's something yang ya nggak tahu kenapa gitu, setiap aku nonton lagi bahkan kadang-kadang aku bilang, aduh kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu, ada something yang harus kayak, cuman untuk secara keseluruhan ngelihat tuh aku puas gitu. Maksudnya sosok Bung Hatta itu ditempatkan sesuai dengan porsinya di film ini, bukan yang sekedar hanya sebagai dia oke he's a second man, tapi sebenarnya dia bukan, kalau yang aku ngobrol dengan ahli sejarah, dia bukan the second man. Cuman karena posisi dia akhirnya sebagai wakil presiden, dia jadi sepertinya second man. Tapi sebenarnya sama Soekarno. Dan ditempatkannya tuh pas di film yang ini. Gitu sih. Ini kan kita bicara mengenai penghargaan ya. Kemarin sudah masuk beberapa nominasi di penghargaan lain, kali ini masuk dalam Indonesian Choice Award begitu. Apa sebetulnya arti penghargaan bagi tim dari Soekarno ini, mungkin dari Mas Amrit? Karena kalau misalnya Mas Hanung, saya pernah tanya sama dia, ini kok penghargaan kenapa dikurungin di sarang burung semua gitu. Iya kan? Iya kan? Pernah lihat kan di rumahnya dikurungin semua gitu. Terus dia mengatakan bahwa ya maksudnya ya penghargaan ya penghargaan, tapi tidak mau membatasi saya untuk terus memacu dan menantang diri saya sendiri gitu. Nggak cepat puas lah istilahnya. Kalau Mas Amrit? Ya kalau tentunya kita nggak pernah puas dengan apapun yang kita lakukan. Kita selalu mau melakukan yang terbaik ya. Cuman penghargaan itu kita anggap itu sebagai apresiasi aja. Apresiasi atas kerja keras kita dan ya ada yang menghargai lah kerja keras kita begitu membuat sesuatu film gitu. Dan tentunya ini yang menjadi acuan untuk kami untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ya lebih kayak gitu sih. Karena kita nggak mungkin pernah happy ya. Kita selalu mau always wanting to do something more and more. Gitu. Tapi sudah sesuai ya dengan ekspektasi Mas Amrit sebagai produser? Sesuai dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi tentunya kalau kita ngomong film seperti Soekarno ya tentunya ini adalah film tentang bapak bangsa kita dan tentunya kita ingin seluruh masyarakat Indonesia menonton. Jadi kalau ekspektasi ya 230 juta orang yang nonton ya. Cuman maksudnya yang penting message-nya itu terdeliver ya. Kita bisa memberikan message yang penting adalah untuk masa depan generasi muda kita untuk tetap berjuang karena biarpun Indonesia sudah merdeka masih banyak yang harus kita perjuangkan di negara kita. Setuju banget. Berarti kemudian akan ada sequel dong nanti. Ini yang saya dengar ada sequel loh. Mungkin Google sih tadi. Ada pembicaraan, tentunya ada pembicaraan, tapi Bung Hatta masih main kan? Mungkin sudah pasti ya. Mengamankan diri ya. Ada pembicaraan, cuman kita masih harus banyak evaluasi lagi. Tentunya kita harus mengetahui sisi mana yang akan kita lebih telusuri lagi gitu baru nanti. Cuman ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Kira-kira rilisnya kapan? Jangan udah langsung rilis. Kita harus hitung budget dulu kayaknya masih panjang ya. Tapi bicara mengenai film Soekarno ini kan tadi ada berapa penonton? 1 juta penonton kan. Nah, tapi kan ada juga berarti ada ya berapa sekian juta orang yang belum menonton, termasuk beberapa teman-teman saya juga gitu. Tapi selama ini kita cari DVD-nya susah banget Mas Amrit. Itu memang belum rilis? Kalau memang DVD itu kita masih belum rilis dulu, karena kebetulan film Soekarno ini lagi sedang kita masukkan ke beberapa film festival. Seperti? Toronto Film Festival, Venice Film Festival, Busan Film Festival. Kita lagi kerjasama bareng dengan Hanung juga, masukkan ke film festival ini. Dan jadi untuk itu kita menunggu dulu sampai selesai dari festival-festival itu, baru kita akan rilis DVD-nya dan nanti baru on TV. Nice, seberapa optimistis di festival-festival film ini? Harus tetap optimis, apapun juga tetap optimis dan yang penting adalah kita memberikan kesempatan lagi untuk film Indonesia di mancanegara supaya lebih banyak orang lagi mengetahui tentang Indonesia dan tentang pahlawan kita. Gitu. Oke. Mbak Maudi, Ya. kan Mbak Maudi ini memerankan Inggit Ganarsi kan. Tapi kalau misalnya kita melihat ada Inggit tuh ada 2 versi Mbak Mon. Jadi yang Inggit yang di teater yang diperankan oleh Happy Salma, terus ada yang diperankan oleh Mbak Mot. Ketika Mbak Mot terpilih menjadi Inggit Ganarsi, apa reaksi pertama saat itu? Saya tuh sebenarnya kan udah observasi Ibu Inggit udah lama sekali sebelum ada proyek film Soekarno. Saya udah wawancara Ibu Ratna Juami, almarhum anaknya Bu Inggit. Saya sudah ke rumahnya, bicara dengan keluarganya, memegang kebayanya, alat buat jamunya, ziarah ke makamnya. Jadi saya tuh mengenal Bu Inggit tuh sudah jauh sekali gitu. Dan Happy itu adalah partner saya untuk kita berdiskusi soal Bu Inggit gitu. Happy bermain monolog teater, saya menerima pekerjaan ini, kita semua diskusi gitu ya. Dan memang kita punya persepsi tentang Bu Inggit yang sama. Antara Happy, saya,
kita punya yang sama. Tapi dalam film Soekarno ini tentunya Mas Hanung juga punya konsep besar dalam film ini, bagaimana membuat semua tokoh punya peran masing-masing dalam memberikan kesan dan pesan dalam sosoknya masing-masing. Jadi ketika reading, ketika blocking, ketika persiapan, saya sudah diskusi banyak dengan Mas Hanung. Ini yang saya tahu tentang Bu Inggit, ini karakter yang saya tahu. Tapi bagaimana Mas Hanung ingin ini dituangkan dalam film, saya harus nurut sama Mas Hanung sebagai sutradara gitu. Jadi saya memerankan Bu Inggit dalam film Soekarno itu sesuai dengan arahan Mas Hanung sebagai sutradara. Biasanya kalau misalnya seorang aktor itu memerankan sebuah peran gitu ya, itu kan di akhir film atau di dalam perjalanan pembuatan film itu seperti ada refleksi diri atau karakter ini berdampak pada kita sebagai manusia gitu. Apa yang dirasakan oleh Mbak Mody ketika memerankan Inggit yang memang sebetulnya adalah pasangan pertama sekali dari Soekarno, cinta yang pertama sebelum Ibu Fatmawati? Iya, banyak hal yang saya dapatkan untuk memerankan Bu Inggit gitu ya, pelajaran-pelajaran banyak sekali, bagaimana kegigihannya, bagaimana ketulusan cintanya, bagaimana dia mendampingi sepenuh hati gitu ya, banyak belajar. Tapi ini semua memang bisa terjadi karena chemistry yang sangat baik dengan Aryo gitu ya, dengan Aryo Bayu di lokasi syuting, juga kepada teman-teman semua di lokasi syuting itu kita semua saling menghormati dan membuat supaya bisa karakter juga jadi semuanya masing-masing. Aryo tuh di lokasi syuting tuh sekrupnya kenceng banget, Soekarno banget gitu. Cuman sama Hatta bisa ngobrolnya gitu. Jadi itulah, jadi semuanya bisa jadi gitu karakternya masing-masing karena itu juga ada chemistry dan semuanya sangat mengasihkan sih proses syuting film Soekarno ini. Sorry, saya pengen ngobrol juga bahwa kita tuh suka banyak gini nih, suka ada curhat-curhatan kecil dari orang-orang teman-teman perfilman. Kita sudah tahu bahwa film ini bagus, dapat penghargaan, baik dan perlu ditonton. Tapi biasanya hanya rame buat diskusi aja, tapi nggak nonton-nonton gitu. Ya ini sekarang mau nonton di mana, Bang? Nontonnya pas di bioskop, namanya film kan mesti di bioskop gitu. Nanti baru ke DVD kan pengennya gitu kan, supayanya kita tuh bisa nonton, bisa datang gitu. Karena kerja bareng dari orang-orang perfilman itu kan adalah salah satunya apresiasinya adalah ditonton gitu. Bioskop. Saya punya temen yang saya pengen banget dia nonton gitu. Mot, lo bagus banget, Mot, lo keren banget kata orang. Gue udah baca itu lo bagus banget, Mot. Lo bagus, Mot, tapi kata orang, tapi nggak nonton gitu. Terus sedih banget gitu. Nah kalau gitu harus ada screening ulang dong, Mas Amrit. Screening ulang ya, mungkin kita rencanakan lagi ya setelah Kemerdekaannya tanggal 17 Agustus kan kita pasang lagi untuk mengenang kita sosok usahakan Soekarno. tuh. Iyalah, kalau nggak Agustus aja. screening kecil gitu yang biasa kayak di Kino Forum atau di mana gitu, karena pengen banget, orang-orang ini pengen banget nonton. Bisa kalau nggak nanti kita arrange special show. Iya. Extended version. Benar-benar 2 jam 30 2 jam 30 menit. Nah, Nice. tapi tadi kita ngomongin banyak prestasi, tapi sekarang kan kita tanggal 18 nanti nih ada Indonesian Choice Awards dan Soekarno termasuk di dalamnya. Yeay. Nah, minta dong sedikit dari para pemeran dan juga produsernya di sini untuk mengajak mungkin masyarakat di rumah untuk ikutan vote gitu. Jadi Indonesian Choice Award ini akan dipilih oleh penonton dari Netmedia gitu ya. Jadi mereka bisa memilih Soekarno sebagai salah satu movie of the year dari gitu Betul. ya. Jadi websitenya nih ada di hood.netmedia.co.id. Yes, Oke. silakan. Terus gimana caranya jadinya? Untuk tanya aja. Diajak aja gitu, diajak. Ayo dong, jadi harus seperti tadi yang bilang kan ini lewat Twitter juga bisa kan ya. Yes. Jadi mungkin followersnya Mas Lukman yang sudah berjuta-juta itu. Lebay. Ya mulai lebay pagi-pagi. Jadi mudah-mudahan bisa ikutan membantu mendukung film Soekarno ini lewat Twitter dengan memilih bagaimana saya pilih film Soekarno gitu ya. Hashtag net_1 sama hashtag Soekarno_MO gitu ya. MO_Soekarno. Oh salah, kembali _MO, MO_. hashtag MO_Soekarno. Kalau Mas Lukman, coba ada pesan-pesan tersendiri? Pesennya gini, maksud aku gini, ini kan semua bagaimana pemirsa melihat film Soekarno atau apa. Buat aku ini suatu film yang bagus. Silakan coba diapresiasikan. Semua tergantung dari nanti yang milih. Tapi coba kita berusaha untuk mengapresiasi sesuatu yang bagus. Itu aja Yes, sih. setuju. Oke. Mas Amrit? Kita mengulang-ulang nih sebenarnya. Cuman ya intinya sama ya, kita
mengapresiasi aja dan bisa dikasih support untuk supaya kita juga lebih semangat lagi untuk membuat film-film yang Benar. untuk Indonesia. Nice, Setuju berarti banget. sequelnya ada ya? Ada dong. Nah, bagi Anda yang mungkin masih bingung ya Nesia, tadi milihnya gimana gitu, ini bisa langsung buka Itu ada. di hood.netmedia.co.id. Di sini ada yang bisa dipencet how to vote. Ada cara votingnya. Tuh ada cara votingnya. Jadi vote sekarang. Kalau misalnya suka Soekarno ya vote Soekarno. Kalau misalnya suka yang lain ya suka yang vote yang lain. Terserah Anda. Thank you ya. Sama-sama, sama-sama. Good luck untuk 2018. Thank you. Terima kasih banyak. Nah selanjutnya kita punya informasi mengenai yang saya suka, kuliner. Akan hadir saat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show. Saya juga suka. Oh iya, semua suka ya? Talent